Manusia memang mudah untuk melakukan hal sesuka hati meski melanggar norma dan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita hidup di dunia untuk memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan hak orang lain? Nah teman-teman, terima kasih sudah klik video ini karena seperti biasa, Mia akan membagikan kisah kriminal nyata dan kali ini terjadi di negara Malaysia. Kisah seorang wanita yang terpaksa kehilangan nyawa akibat keegoisan seorang pria durjana yang menginginkan cintanya. Kisah ini terjadi di tahun 2004 silam. Karena minimnya dokumentasi, izinkan saya menyertakan beberapa foto dan video ilustrasi untuk menunjang ceritanya agar sesuai dengan alur. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Norzi Ayu Muhammad Noor adalah seorang lulusan sarjana biologi genetika dari Universitas Kebangsaan Malaysia atau UKM yang berusia 27 tahun saat kejadian ini terjadi. Ia berkesempatan bekerja di Institut Penyelidikan Perubatan Malaysia di Kuala Lumpur. Saben hari wanita itu tinggal di rumah sewa yang beralamat di Pangsapuri, Sri Tanjung, Bandar Baru Bangi. Untuk informasi tambahan, Norzi adalah seorang pelatih silat. Norzi Ayu ingin berlatih bela diri bukan hanya sekedar ketertarikan atau mengisi waktu luang. Ini dikarenakan zaman yang semakin membahayakan bagi pihak wanita yang dipandang lemah. Untuk itu ia rajin melatih fisik untuk membantunya merasa lebih kuat, percaya diri, dan berdaya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga ditujukan untuk mengurangi rasa takut dan sisi positifnya untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Keterampilannya bukan main-main. Saat kejadian ini terjadi, ia tengah menjadi juri dari kejuaraan silat. Di lain sisi, Norzi adalah tipikal wanita yang pendiam, namun begitu dalam dan sangat mempesona. Sikap ramahnya membuat beberapa lelaki jatuh hati pada primadona yang jago bela diri itu. Salah satunya bernama Irawadi, pria berusia 28 tahun berasal dari Pasir Mas, Kelatan, yang juga lulusan sarjana ekonomi dari UKM. Ia tergila-gila pada Norzi sejak lama. Benih-benih cinta udah tumbuh di hati Irawadi, namun sayang, Norzi enggan menerima cinta pria itu. Tapi ada rumor yang beredar jika keduanya sempat menjalin hubungan dekat. Mungkin sebatas teman dekat saja, bukan lebih. Ini dimaksudkan sebagai tanda penolakan dari Norzi pada Irawadi. Jadi ia lebih memilih untuk menjadi teman baik daripada menjalin hubungan lebih jauh. Tapi Irawadi yang terlanjur bucin terus menunjukkan sikap bahwa dirinya ingin memiliki sang bidadari sepenuhnya. Pria itu kerap memaksa ikut ke tempat Norzi Ayu berada. Awalnya memang terasa wajar, toh pria itu sangat baik dan peduli meskipun Norzi selalu membelakanginya. Lambat laun Irawadi mulai menaikkan perhatiannya. Inilah yang membuat Norzi Ayu risih. Wanita itu pun kerap curhat pada sang ayah yang bernama Muhammad Nur Dahari dan adiknya Nordiana Muhammad bahwa ada seorang pria yang membuatnya tidak nyaman. Sebab itu sang ayah sering mengunjungi putrinya ke rumah kontrakannya dan memberi nasihat untuk menjaga jarak dari pria tersebut. Norzi Ayu pernah bercerita pada sang adik bahwa ia sedang dilanda dilema. Kakaknya itu mengaku bahwa ada seorang pria yang menyatakan cinta padanya. Kita sebut saja orang itu bernama Ridho ya teman-teman. Jadi Ridho ini adalah pria yang sebenarnya juga disukai oleh sang kakak. Mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Nah, sampai sini tidak ada masalah. Tapi, ingatlah ada Irawadi yang sedari dulu menginginkan wanita itu. Tentu saja pria itu tak akan tinggal diam. Berkali-kali ia menghampiri Norzi ke tempat kerjanya, bahkan ke tempat kejuaraan silat dilaksanakan. Kedatangan Irawadi ingin menegaskan hubungannya dengan Norzi, berharap wanita itu memilih antara Ridho dan dirinya. Norzi Ayu yang habis kesabaran berkata bahwa selama ini dirinya tidak pernah menganggap Irawadi sebagai kekasih. Saat itu ia mengutarakan isi hatinya yang terbebani dengan sikap Irawadi yang terlalu temperamental padahal tak ada status apapun di antara keduanya. Mendengar perkataan ini, Irawadi mengungkit perbuatan baik juga perhatiannya untuk Norzi yang kemudian dibalas perkataan bahwa wanita itu sekalipun tidak pernah meminta pertolongan apapun darinya. Semua dilakukan Irawadi atas kemauannya sendiri, dan Noor tidak berani menolak bantuannya karena tahu sifat buruk pria tersebut. Nah, singkat cerita, Irawadi terus merenungi perkataan wanita pujaannya. Ia merasa dikhianati apalagi mendengar kabar jika Norzi Ayu akan bertunangan dengan Ridho.
jelas membuatnya murka dan enggan menutup mata karena gelisah gadis pujaannya akan dipinang pria lain. Pikirannya terus melanglang buana. Setan-setan membisikkan telinganya untuk menghabisi saja Norzi itu. Jika dia tidak bisa kumiliki, maka tak ada satupun orang yang dapat memilikinya. Itulah kata-kata yang selalu terngiang di pikiran. Hingga pada tanggal 26 Juli tahun 2004, tepatnya sekitar pukul 3:30 sore waktu setempat, Irawadi menuju kamar kos Norzi Ayu yang terletak di Pangsapuri. Dan tak lama kemudian, seorang saksi tetangga korban mendengar kegaduhan dari kamar Norzi. Ketika mendekat ke arah suara, ia melihat Irawadi dengan posisi telentang, memegang pisau dan berlumuran darah. Sedangkan korban yang dipercaya adalah Norzi Ayu terbaring di atas kasur dan sudah tidak bergerak lagi. Saksi memanggil warga sedangkan Irawadi mencoba untuk melarikan diri. Beruntungnya petugas polisi dan tim medis yang dihubungi segera tanggap untuk datang menuju TKP. Sayangnya, Norzi Ayu telah meninggal dunia. Hasil otopsi mengatakan bahwa ada bekas 5 tusukan di sekujur badan. Keluarga korban segera datang ke rumah sakit ketika mendapat kabar terkait kematian putrinya. Dan betapa hancur hati orang tua ini. Padahal beberapa jam sebelumnya, korban sempat mengeluh mengenai permasalahan hidup, di mana sang ayah hanya mampu menenangkan hati putri sulungnya dan berharap ia dapat melalui semua cobaan di dunia. Saat mendengar petuah dari orang tuanya, Norzi Ayu cukup tenang dan mencoba beristirahat hari itu. Tapi sayangnya takdir berkehendak lain. Lantas, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Irawadi yang berhasil diamankan segera dibawa ke balai polis terdekat untuk diinterogasi. Saat itu bajunya berlumuran darah korban. Ini menjadi bukti bahwa benar dirinya adalah pelaku tunggal atas pembunuhan Norzi Ayu Muhammad Noor. Di hadapan penyidik, pelaku menerangkan kejadian menurut versinya, yaitu ia mengaku datang secara baik-baik ke kamar kos korban. Kemudian terjadi percekcokan di mana pelaku hendak meninggalkan kamar namun dicegah oleh korban. Keduanya pun gelut dan pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dan tak sengaja membuat korban meninggal dunia. Tapi keterangan ini palsu ya teman-teman, karena banyak saksi di sana. Jadi sesuai dengan apa yang direkonstruksi, pelaku sengaja mendatangi rumah korban pada pukul 3:30 sore. Ia mengetuk pintu kamar selama hampir setengah jam lamanya. Ini pun sempat dilihat oleh beberapa saksi. Kemudian pelaku terus memohon untuk dibukakan pintu karena ia tahu jika Norzi Ayu ada di dalam. Ya, memang benar. Saat itu korban ada di dalam dan enggan membukakan pintu. Namun pada akhirnya karena terlalu berisik dan takut mengganggu tetangga lain, Norzi terpaksa membuka pintu. Irawadi yang berhasil masuk langsung mengungkit permasalahan cinta segitiga di antara mereka dan Ridho. Korban menyuruh pelaku untuk berhenti bicara omong kosong dan menyuruhnya keluar dari kamar. Karena tidak mendapat sambutan dengan baik, Irawadi langsung mengeluarkan pisau dan menghujam tubuh korban ke beberapa bagian hingga darah bercucuran. Meski wanita itu jago silat, ia tak mampu melawan tubuh pelaku yang cukup besar dan kuat. Korban juga dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga serangan itu membuatnya tak berdaya dan akhirnya meninggal dunia. Rangkaian persidangan menghadirkan beberapa saksi dari teman korban juga keluarga. Semua saksi menyudutkan pelaku sebagai pria psikopat yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Meski terdakwa selalu membela dirinya sendiri dengan mengatakan dia tidak sengaja melakukannya, buktilah yang membantah. Apalagi tingkah laku tersangka ingin melarikan diri, jelas menunjukkan ada niatan untuk membunuh korban. Oleh sebab itu persidangan di tahun 2004 menghasilkan vonis tepat, yaitu hukuman gantung sampai mati. Saat mendengar vonis ini, orang tua pelaku berlari ingin memeluk putra mereka. Sambil terisak, mereka menyesalkan perbuatan dan tingkah laku putranya. Orang tua pelaku cuma bisa pasrah dan memohon belas kasih hakim untuk meringankan hukuman. Tangisan orang tua pelaku mengisyaratkan kesedihan yang mendalam, manakala anak yang dibanggakan itu menjadi pembunuh berdarah dingin. Di sisi lain, orang tua korban sangat bersyukur atas putusan yang diberikan hakim untuk pelaku. Jadi, kini bukan cuma korban yang kehilangan nyawa, melainkan masa depan pelaku yang jadi harapan keluarga malah mendekam di jeruji besi dan siap menghadapi tali gantungan.
Orang tua pelaku dikabarkan terus mengunjungi putranya dalam bilik tahanan. Mereka terseduh melihat raut wajah putra kesayangannya yang redup tak memiliki warna. Kekalnya hukuman gantung berlaku, dan mari kita doakan semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Baik teman-teman, kisah ini membuatku memahami bahwa kita tidak dapat memaksa pendapat juga perasaan orang lain terhadap kita. Karena setiap manusia dilahirkan dengan tujuannya masing-masing. Mari kita sama-sama membenahi diri dan menjaga sikap agar tidak menyakiti dan melukai orang lain. Perbanyak ibadah dan berbuat baik apalagi di bulan suci yang penuh rahmat ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf jika Mia ada salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.